Oke, sekarang kita akan latihan bagaimana sih cara membuat makro. Karena kan materi sebelumnya tuh yang ke-11 kita udah mulai menginstal si makro tersebut di Excel kalian. Nah, salah satu untuk mengetahui emang kita udah yang install makro nih, munculnya ribbon developer. Di sini akan kita perhatikan, kan kita gunakan. Sebenarnya makro itu digunakan ketika kita menggunakan data yang terus berulang. Datanya itu terus. Itemnya atau barang yang kita jual itu terus. Gitu. Nah, contoh kasus di sini adalah laporan penjualan. Di sini saya kasih contoh laporan penjualan tentang make up. Barang make up yang saya jual itu pasti selalu ada lipstick, foundation, parfum EDP, ya, sama face toner gitu dengan harga asli tetap, tetapi karena di sini bisa berubah harganya, ya jadi kita mainkan di diskonnya. Nah, kemudian ya untuk membuat si makro kita harus benar-benar merekamnya dari awal gitu. Merekamnya dari awal artinya apa? Kita harus membuatnya dari awal. Sebenarnya makro itu ya beda sama copy paste. Kalau copy paste itu sebenarnya nggak beda ya, hampir fungsinya sama untuk menyalin gitu. Tapi bedanya kalau si copy paste harus ada filenya. Kalau tidak ada filenya, apa yang kita copy? Emang bisa di paste kan gitu. Tapi kalau misalnya makro, nah ini hebatnya makro. Walaupun filenya nggak ada, tapi selagi kita sudah menyimpan makro tersebut, filenya itu bisa dijalankan. Ya, caranya gimana gitu kan? Yang pertama kita record makro. Klik. Kita beri nama. Masukin makro. Makro 1. Oke. Tadi kita buat apa? Diskonnya 25%. Kayak harga semester di Karawaci. Maaf, nah di sini ada nama barang. Harga asli. Kemudian di sini ada harga diskonnya, baru ada harga jual. Ya. Tadi nama barangnya apa aja sih? Di toko saya menjual alat bukan alat ya, perlengkapan makeup seperti lipstick, kemudian ada foundation, EDT, parfum EDP, dan face tone. Ini barangnya akan selalu seperti ini. Kalau ada penambahan tinggal ditambahin aja 1 ataupun 2 ya. Kemudian di sini harga lipstick. Harga lipstick itu mahal, nggak ada yang murah, 129.000. Kemudian foundation juga sama harganya, itu saya beli harga aslinya 199.000. Kemudian di sini parfum 299.000. Mahal juga ya, parfum EDP-nya 500.000, face toner-nya yang paling murah 70.000 lah. Nah, kemudian di sini kalau kita mau mencari harga diskon, ya otomatis kita harus mencari atau mengkalikan harga asli dengan harga diskon tersebut, yaitu harga asli dikalikan dengan diskon 25%. Ingat, jenis relatif. Jenis sel ada 3, ada relatif sel. Kita buka materinya, kemudian ada semi absolut sama absolut. Kalau relatif ketika kalian tarik ke bawah atau copy biasa ke bawah itu akan selalu bergeser baris sama kolomnya. Yang tadinya di B1 itu jadi B2, B3, B4 dan seterusnya. Tapi kalau misalkan semi absolut, ini cara kuncinya ada 2, Dek. Ada yang kita kunci di barisnya aja, ada yang kita kunci di kolomnya. Jadi pilih salah satu, namanya juga semi gitu kan. Mau lo kunci baris apa mau lo kunci kolom gitu.
Kalau yang ketiga, absolut itu tetap. Berarti kita mau mengunci baris dan kolom supaya selnya itu tetap di sel itu aja, nggak bergerak gitu. Nah, yang harus kita perhatikan itu kan kita mengenal namanya sel. Penamaan sel itu kan A1, A2, B1, B2, B3, dan seterusnya. Ya, kita harus hafal itu. Mana kolom, mana baris. Kalau untuk A, di sini, di poin kedua, ya, A1 adalah sel yang absolut pada kolom A. Berarti di yang depan atau huruf A itu menandakan kolom. A, B, C, D, E sampai dengan seterusnya itu dinamakan dengan kolom. Tapi kalau misalkan angka 1, 2 sampai dengan seterusnya itu dinamakan dengan baris. Jadi kalau di Excelin ya, ini A ke samping itu adalah kolom, berarti di sini adalah kolom nama barang, kolom harga asli, harga diskon sama harga jual. Ada 4. Kalau barisnya ke bawah. Nah, 1, 2 sampai dengan seterusnya. Paham ya? Paham banget. Nah, sekarang tadi kalau misalkan kita main tarik ke bawah, bener nggak sih rumusnya? Salah. Muncul error value. Kenapa? Tadi udah dijelasin. Kalau kita menggunakan jenis relatif, itu selalu akan bertambah 1. Tuh, ini ingat. Kita mau kunci B1 kan, tapi kalau kita main tarik ke bawah, dia berubah nih jadi B2. Perhatikan tuh, B2. Kemudian perhatikan lagi nih, B3. Kemudian perhatikan lagi B4. Yang nggak akan ketemu, formulanya salah. Gimana caranya? Ya udah dikunci aja. Kuncinya pakai semi absolut atau pakai absolut gitu. Yo, pakainya benar, pakainya yang absolut. Jadi kita kunci itu kolom sama baris. Caranya seperti biasa, harga asli dikalikan dengan harga diskonnya 20%. Kita kunci pakai fungsi yang namanya adalah $. Tuh. Kalau kita kunci, berarti kita kunci. Jadi dia akan tetap di B1. Tinggal tarik deh ke bawah. Nah, sudah didapatkan. Sekarang yuk kita balik ke kok balik. Yuk kita sekarang lanjut ke harga jualnya. Di harga jual berarti gampang rumusnya. Boh ya tinggal dikurang deh. Harga asli dikurangkan dengan harga diskon. Dapatkan berarti harga lipstick yang harusnya 129.000 karena pada promo 25% jadi harganya 96.750, lagi murah. Nah, sekarang selanjutnya saya mau menghitung yang namanya adalah total pendapatan atau total keseluruhan. Untuk per piece, satu lipstick, satu foundation, satu parfum EDT, satu parfum EDP, sama satu face toner. Ya, itu kira-kira berapa total? Itu baru satu piece loh keuntungannya. Sekarang saya mau ngitung namanya adalah total item atau barang. Nah, percantik aja laporannya biar makin enak dilihat. Ini menandakan bahwa kalian sudah mengenal namanya fungsi-fungsi yang ada di toolbar home atau ribbon home. Sekarang saya mau menghitung nih namanya total Excel. Total di Excel itu kalau mau menghitung jumlah keseluruhan pakainya apa? Summary atau sum, benar. Tarik aja dari D4 sampai dengan D8, artinya saya mau menghitung dari harga lipstick, satu lipstick sampai dengan face tonernya. Wow, keuntungannya itu besar ya, 89.000 untuk 5 item, satu piece doang. Terus kalau menghitung total item, ada berapa item yang ada yang di sini kan harusnya 5 ya. Berarti pakai fungsinya adalah benar count. Tarik nih sininya. Kenapa sih kita di harga aslinya? Karena kita mau menghitung total item yang udah kejual gitu. Kalau misalkan 0 pasti dia nggak akan kedetect. Nah, udah jadi nih. Kalau udah jadi laporannya, kita langsung stop recording. Kita stopkan. Udah. Nah, gimana cara menjalankan? Ini udah kerekam loh. Ya. Kemudian gimana cara menjalankannya nih? Kalau misalnya copy paste ya kalau ada filenya gitu kan.
Kalau nggak ada, mau copy apa, mau paste kemana. Tuh, nah, sekarang kita masih ada di dalam satu file, beda sheet. Cara menjalankannya, kalian klik makros. Nah, kalian jalankan tadi tuh nama latihannya, pasti muncul latihannya. Kemudian kalian run. Dah, tada, udah jadi. Ini untuk diskon yang 25%. Sekarang kalau misalkan saya mau ganti diskonnya itu untuk hari ini diskonnya 50% loh, lagi ada bazar. Yuk, jadi di sheet 11 tadi kalian diskon 20% per tanggal kemarin, misalkan tanggal 13, sekarang di sheet 12 per tanggal 14-nya itu diskonnya 50%. Masalahnya kita ganti secara otomatis akan berubah. Mudah kan? Nah, ini dalam satu file. Mungkin kalau dalam satu file bisa copy and paste gitu ya kan. Nah, gimana sekarang kalau misalkan di file yang berbeda, CTRLN. Saya nggak ngopi apa-apa loh, gitu kan. Kalian tinggal jalankan makrosnya, kemudian kalian lihat di sini, ini dia menandakan bahwa, oh ternyata file yang tadi saya simpan itu adalah Lotus 123 pertemuan 1. Kemudian nama makrosnya adalah latihan makro O-nya 3, 1. Kalian running aja, kalian run. Nah, muncul. Saya nggak copy paste gitu ya. Jadi ini sangat mempermudah, efisien, lebih cepat. Kalau misalkan kalian ingin rubah harga diskonnya, monggo. Kalian tinggal tulis saja sini per tanggalnya. Gitu. Sahabat pencoba ya adik-adik, kalau misalkan kecepatan, itu bisa kalian ulang-ulangin lagi. Kemudian kalau memang ada yang nggak dipahamin, itu kalian bisa ke forum lah, atau kalau lebih cepat kalian bisa WA melalui KM-nya, nanti dari KM bisa melalui saya pribadi. Gitu ya. Dadah, terima kasih, selamat mencoba dan semoga berhasil.